Diajak-ajak bayar pajak. Halo kawan pajak, apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Kembali lagi di podcast Rengatex bersama saya Karunia Sinaga dan saya ditemani oleh dua senior saya. Yang pertama ada Bang Adrian Pratama atau yang biasa disapa dengan Bang Bob. Dan yang kedua ada Bang Tony yang biasa disapa Boston. Kali ini kita akan berbicara soal sekarang ini kan udah tanggal 31 Maret 2021 ya. Kebetulan hari ini hari terakhir pelaporan SPT OP kita. Ya, Nah, besok kita akan menyongsong tanggal 1 April yang dimana tanggal 30 Aprilnya nanti adalah batas terakhir pelaporan SPT Badan. Bukan begitu Bung Bob? ya betul sekali, Pak Zona. Kalau kayak gitu boleh nggak kita tahu itu? Maksudnya biar mengedukasi teman-teman juga yang mungkin ada waktu selama sebulan ke depan mempersiapkan hal-hal apa aja yang akan dilaporkan nanti dalam pelaporan SPT Badan. Kalau dari Bang Bob sendiri. Oh gitu ya. Kalau untuk pelaporan SPT tahunan PPh Badan kan gitu kan, yang perlu dipersiapkan, yang pertama tentu kita harus punya NPWP lah gitu kan. Itu Kalau udah nggak ada pasti NPWP sih, apa yang kalau mau dilapor NPWP. ya kan? Iya benar-benar. Kemudian kedua laporan keuangan. Laporan keuangan tuh Laporan wajib tuh ya keuangan, Bang ya. Laporan keuangan ini kan neraca dan juga laporan laba rugi. Kemudian juga kalau misalkan ada angsuran pembayaran PPh 25 Badan itu disiapkan juga berapa total 1 tahun. Kemudian juga ada bukti-bukti potong untuk PPh final itu kan disiapkan. Kemudian yang nggak kalah penting juga harus ada paket internet nih karena kan lapornya Wah, online itu gitu sih loh. bener ya. Iya. Kalau paket internet itu wajib lah Ya lapornya kan sekarang online lah, kita melalui e-filing gitu kan. melalui filing. Tapi Bang Bob, kalau misalnya tadi semua rekapannya itu udah ada, tapi internetnya nggak ada, boleh nggak mereka tetap datang ke kantor? Tetap boleh sih ke kantor pajak KPP terdekat lah gitu kan. Iya. Tetap bisa datang, nanti dibantu juga sama petugas-petugas kita kan setiap hari ada yang bertugas gitu untuk menerima SPT tahunan gitu. Kalau masih nggak ngerti ada petugas yang untuk membantu helpdesk ya, di helpdesk gitu kan ada yang membantu cara mengisinya seperti apa juga ada gitu. Jadi jangan khawatir lah gitu ya. Buat yang mau melapor SPT tahunan segera datang aja. Kalau nggak bisa online ke kantor pajak terdekat. Oke, terima kasih Bang Bob. Nih kembali ke setelah dari Bang Bob nih, saya pengen nanya nih sama Bang Tony nih. Orang abang nih kan udah lama nih bergelut di bidang perpajakan, udah pasti udah pernah ngelihat kondisi di lapangan gimana pengusaha-pengusaha. Biasanya sih kendalanya waktu mau melaporkan SPT Badan itu apa kira-kira Bang? Mungkin dari Bang dulu. Kalau dari Bang Bob sendiri? Kalau kendalanya biasanya di ini loh, yang laporan keuangan itu laba rugi sama neraca kadang karena mungkin nganggap ini ya masih lama gitu kan. Akhirnya keteteran gitu. Bingung ngumpulkan datanya belum lengkap nih gitu. Minta bukti potong juga gitu kan. Iya, dari kalau itu sih sering sih gitu. kejadian. Makanya dari jauh-jauh hari lah, dari sekarang disiapkan semua gitu. Apalagi masih ada jangka waktu 1 bulan ya. 1 bulan gitu kan. Jangan sampai nanti di tanggal-tanggal 29, 30 gitu kan baru pada mau melapor, belum lengkap, sibuk gitu. Iya juga sih. Kalau dari Bang Tony sendiri? Kendala dari saya pribadi yang mungkin lama melihat di lapangan itu kebanyakan wajib pajak itu ketika tidak tahu itu takut bertanya. Nah, Takut bertanya, malu bertanya. malu bertanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, lebih baik ditanyakan saja apa yang tidak mengerti, ditanyakan selagi jangka waktu atau batas waktu pelaporan terakhir masih lama 1 bulan kemudian. Nah, maksud saya datang segera ke kantor pajak terdekat untuk bertanya. Nah, jadi kita masih punya waktu untuk melengkapi yang kurang. Kalau kita tidak tahu bisa tahu lebih awal. Jangan sampai kita tidak tahu lalu takut bertanya. Baru muncul keinginan untuk bertanya itu di tanggal 28, 29, 30. Nah itu kebanyakan akan timbul penumpukan begitu Penumpukan isinya. ya. Iya. Jadi mungkin nanti susah diupload CSV-nya Betul sekali. atau Terus, file-filenya ya. para petugas pajaknya juga akan susah melayaninya secara maksimal Benar. karena antrian sangat panjang begitu. Ya berarti
selain menyiapkan barang-barang, dokumen-dokumen, jangan malu bertanya. Yang paling penting secepat mungkin ke kantor pajak untuk melaporkan. Kalau tidak bisa melakukannya sendiri. Betul sekali. Dan kita juga ada guidance kan, maksudnya menuntun mereka Iya. caranya bagaimana. Itu yang saya bilang tadi kan, kita juga di kantor pajak kan setiap hari ada petugasnya gitu loh. Ada petugas Ya ya. kan, yang bisa ditanya-tanyain lah gitu kan. Kalau misalkan nggak ngerti ya silakan ditanya gitu. Silakan ditanya. Dan juga kalau misalnya kita nggak ngelapor itu ada sanksi nggak ya bang ya? Wah, ada. Kalau sanksi pasti ada gitu Pasti kan. ada ya. Iya, makanya nanti gara-gara lengah gitu kan, masih lama nih ngerasa kan, masih 1 bulan lagi ujung-ujungnya telat, nanti kena 1 juta ya. Iya, betul sekali. Kalau kayak gitu bang, tadi kita udah berbicara soal apa aja dokumennya, dan orang abang juga udah lama di lapangan melihat kendalanya dan juga tips-tipsnya orang abang kasih tahu. Sekarang nih, apa yang pengen orang abang sampaikan ke teman-teman kita pengusaha atau wajib pajak badan selama waktu 30 hari ini, apa yang harus mereka manfaatkan semaksimal mungkin? Ya untuk pelaporan gitu kan, jangan sampai nunggu di akhir-akhir, itu yang pertama kan. Itu yang pertama. Kedua ya siapkanlah dari sekarang. Dari sekarang semacam laporan keuangan gitu kan, yang seperti saya bilang tadi gitu, jangan nanti gerusak-gerusuk lah gitu kan. Terus juga ngelapornya jangan 3.30 akhir gitu malam gitu kan, kita ngerasa oh ini ntar aja gitu kan, jangan-jangan di malam trafficnya rendah gitu kan. Trafficnya rendah, Iya, ternyata malah nggak bisa. kita ngerasa udah yakin kan, rupanya begitu mau melapor nggak bisa, paket habis gitu kan. Iya, itu. Bisa jadi Iya, kendala salah- seperti itu bang. Bisa jadi kan kayak gitu, Bisa gitu. jadi. Hal-hal yang tidak kita duga gitu loh. Jadi ya disegerakan mungkin lah. Disegerakan mungkin. Kalau dari Bang Tony sendiri? Mungkin saran saja kalau semisalkan bapak-bapak atau ibu para pengusaha kena pajak, pada pengusaha yang memiliki badan usaha, Iya. kalau semisalkan masih ragu untuk bertanya ke kantor pajak, petugas pajak, atau memang tidak ada waktu dan kesempatan untuk kesini, banyak kok channel-channel YouTube ataupun Instagram KPP yang bisa dijadikan referensi untuk tempat kita bagaimana sih cara mengisi kalau memang tidak sempat ya Ke kantor ya. Dan lagian juga setiap wajib pajak itu ada penanggung jawabnya atau pengawasnya ya, yang bisa Betul dihubungi. sekali. Dan juga ada AR yang bisa dihubungi ya, untuk meminta informasi lebih lanjut begitu. Oke, sekian Bang. Terima kasih juga buat informasi dan pengetahuan yang kita bagikan ke teman-teman semua di Rengat hari ini. Terima kasih Bang. Salam sejahtera, semoga abang berdua sehat-sehat, bisa membagikan ilmu ke kita-kita semua selanjutnya. Sebelum mengakhiri sesi ini, gimana kalau kita ngikutin jargon dulu Bang? Pajak kuat, Indonesia maju. Yuk dengerin hai kawan, pajak diajak-ajak, bayar pajak. Bayar pajak.